warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RCTV lengkap dari dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Pemirsa, kali ini kita sudah hadir di Pondok Pesantren Tatmainul Qulub, Ibu. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu masih selalu dikasih sehat, semangat terus untuk terus Indramayu nih ya, wong dewek Bu. Kesalahan saya. Iya Ibu, saya kalau ingat sini tuh merasa SMA saya di sebelah sana Bu. Iya, saya SMA 1. Oke, pemirsa. Sekarang SMA 1, Sekarang satu-satunya. Satu-satunya ya. Oke, dan sudah hadir juga ini Pak Ustadz Hidayat ya, selaku Kepala Sekolah dari Pondok Pesantren Tatmainul Qulub Desa Panyimbangan Wetan, Kecamatan Sinang, Kabupaten Indramayu. Pemirsa, seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV lengkap dari dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa. Oke, dan hari ini kita sudah hadir di Tatmainul Qulub ya Bu ya, di Pondok Pesantren Tatmainul Qulub, dan sudah hadir juga ini ada Kepala Sekolah Bapak Ustadz Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Oke, mungkin Pak Ustadz Hidayat juga sedikit menyampaikan ya Bu ya terkait dengan ini Ramadan Sehat, dan juga mungkin saya pengen tahu nih Pak, hari ini Bapak menghadirkan siapa-siapa saja nih yang sudah hadir untuk bisa mengikuti program kita. Oke, mangga silakan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Entah ada angin dari mana kami kedatangan tamu terhormat Ibu. Sangat bahagia, tapi mohon maklum kami keadaannya seperti ini Bu. Jadi ini yang hadir di sini itu ada bapak-bapak ustadz dari Ponpes Tatmainul Qulub, kemudian ibu-ibu ustadzah dan santriwan santriwati. Ya insya Allah hari ini pada acara Ramadan Sehat ini banyak sekali pertanyaan mungkin Bu yang akan disampaikan oleh audiens atau para keluarga besar Ponpes Tatmainul Qulub ini. Selamat datang Ibu di pesantren kami. Mudah-mudahan berkunjung lagi kemari gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Saya boleh dong minta semangatnya dulu nih buat kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Hidayat yang telah menyiapkan tempatnya Bu ya, luar biasa. Iya, kita sudah disambut nih, sudah hadir juga ada santriwan santriwatinya, juga para ustazahnya yang begitu antusias. Pastinya ingin mendengarkan ya bagaimana sih tips untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini biar tetap sehat ya. Oke. Nah mungkin sebelumnya juga saya boleh tanya dulu nggak, kalau di pesantren Tatmainul Qulub ini biasanya kalau buka puasanya pakai apa? Pakai es. Pakai es. Apalagi yang belakang pakai apa buka puasanya? Kolak. Apalagi? Kurma. Terus? Boleh, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Apa nggak buka puasa? Ya, ada nggak yang aneh gitu? Ada nggak yang kira-kira selain kolak, selain es dan kurma, apalagi? Langsung nasi. Ada yang langsung nasi. Oke, apalagi? Apa ini? Apa katanya? Yang belakang? Teh manis Bu. Oke ya. Favorit ya teh manis ya. Jadi itu tadi ya, tapi es nggak pernah lepas ya, selalu es ya. Setuju? Siapa yang setuju pakai es? Setuju Bu. Oke. Oke. Terima kasih ya. Itu tadi bahwasanya mungkin lagi-lagi Ibu, kita selalu mereview, mengulang lagi bahwasanya memang di negara kita itu kalau sudah bulan suci Ramadan tuh nggak jauh dari es, sirup, teh manis, kolak gitu ya. Oke. Boleh, itu boleh. Tapi di sini dalam program Ramadan Sehat ini Ibu Dr. Ratnawati akan mengupas tepatnya tuh minum es tuh kapan, lalu juga kolak tuh kapan. Nah, kita akan banyak tahu nih ya pada hari ini, pada sore hari ini kita akan banyak tahu bahwasanya makanan-makanan yang biasa kita minum, makanan yang biasa kita makan tuh itu baik apa tidak, sehat apa tidak. Semua makanan baik, tapi sehat apa tidak untuk tubuh kita. Nanti penjelasannya seperti apa, yuk kita dengarkan langsung Ibu Dr. Ratnawati. Mangga silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya dapat berkunjung ke pondok pesantren Tatmainul Qulub, Desa Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan diberi kekuatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz Hidayat selaku kepala sekolah dari pesantren ini yang sudah menerima saya beserta tim dari Radar Cirebon TV untuk dapat bertemu dengan para guru dan juga murid-murid di sini. Kenapa saya Ramadan Sehat ini dari pesantren dan remaja masjid? Karena saya ingin memberikan pencerahan kepada anak-anak yang nantinya mereka adalah calon penerus kita, Ustadz, dan calon pemimpin di masa depan. Bukan saya tidak mau ke emak-emak yang saya berikan masukan, tetapi saya ingin menanamkan sejak dini ke anak-anak ini agar pola hidup mereka ke depannya berubah. Kalau ke ibu-ibunya biasanya karena terpaksa, biasanya berubah itu karena sakit. Betul ya Pak Ustadz? Jadi saya ingin ke anak-anak ini, kenapa saya di sini baik santriwati atau santriwan yang saya hadirkan, karena generasi yang akan datang itu adanya di mereka gitu. Dan dimulai dari pola makan itu yang ingin saya berikan masukan untuk mereka agar berubah dari sekarang. Jangan tunggu sudah sakit baru berubah. Biasanya seperti itu ya Pak Ustadz. Kalau sudah ada asam urat baru ngerem makan ini, ada kencing manis baru ngerem makan ini. Padahal dari awal, sejak awal dan nanti mereka melahirkan generasi penerus itu yang harus saya ingin mereka nanti generasi Indonesia selanjutnya di 2045 itu yang dilahirkan oleh anak-anak kita yang ada sekarang adalah generasi yang betul-betul generasi emas. Jadi Indonesia emas di 2045 itu betul-betul emas dari generasi yang dilahirkan maupun generasi yang ada sekarang menjadi pemimpin yang tidak hanya sehat fisik tetapi juga sehat jasmani dan rohaninya. Kenapa saya memulainya dari Ramadan? Karena ini sebetulnya titik awal sebagai seorang muslim itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa dengan aturannya. 11 bulan kita makan itu sudah bebas merdeka dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, artinya 24 jam kita boleh makan. Tetapi di bulan Ramadan kita diminta siang saja untuk tidak makan. Betul nggak Bu? Betul ya? Betul nggak adik-adik? Ya, tetapi kenapa pada saat bulan Ramadan harga-harga itu naik? Ya, kebutuhan pokok itu naik. Bapak-bapak makin pusing tuh, ya nyari uang tambahannya buat yang tadinya cukup 1 bulan harus ditambah tuh. Padahal makannya sendiri dikurangi. Yang seharusnya budget untuk makanan itu, pengeluaran untuk makan itu harusnya berkurang gitu. Kenapa di bulan Ramadan malah bertambah? Karena apa? Kalau buka makanannya kayak sebelah, dijejer semua ya. Benar nggak Pak Ustadz? Jangankan anak-anak, emak-emaknya juga udah lapar mata sebetulnya gitu. Jadi bukan lapar perutnya,
Coba kalau sudah minum 1 gelas saja dengan kurma 1 yang ada di depan mata itu udah kayak enggak melambai-lambai manggil gitu, beli gitu kan, udah enggak sebetulnya. Jadi intinya itu Pak Ustadz, kenapa saya hadir di tengah anak-anak, agar pola pikir mereka yang nanti mendidik anak-anaknya, dan dari sekarang pola mereka makan juga berubah ya. Jadi Ramadan ini orang Indonesia kebanyakan, karena saya pernah beberapa kali di puskesmas tugasnya, kalau setelah lebaran bukannya tambah sehat gitu, tetapi tambah sakit gitu. Padahal yang diminta Allah hanya 1 bulan, dan itu sebetulnya detox paling ampuh untuk segala penyakit dalam 1 bulan ini. Tetapi karena pola buka dan pola sahur yang salah, akhirnya fitrinya bukan lagi fitri ya, jadinya itu kalau fitri kan iya, pakai i kan harusnya kurus gitu kembali fitrinya. Nah kata mas kameramen tuh katanya fitroh, jadi jadinya gendut lagi gitu. Harusnya turun berat badannya. Coba kalau ada yang tidak turun berat badannya, harus dipertanyakan puasanya ya, barangkali seperti itu intinya yang ingin saya berikan. Jadi kalau ada yang dipegang oleh anak-anak, yang dibagikan dipegang para bu guru juga, itu hanya tips aja. Jadi bagaimana salah satu, misalnya kolak, tadi ada yang mengatakan kolak ya, tuh kolak sehat tuh boleh gitu. Nah itu ada tipsnya di situ. Kenapa saya katakan sehat? Karena tidak memakai gula pasir, pakainya gula aren. Kebayang ya kalau gula aren dan tidak ada santan di situ. Kalau misalnya santan mau boleh, tapi santannya tidak ikut direbus, dipisah santan mentah dengan air yang matang, atau langsung diperas dengan air kelapanya saja sudah sangat, masya Allah itu elektrolit di air kelapanya bisa menggantikan haus kita selama berpuasa, dan itu insya Allah dan pasti sehat ya, karena semuanya bahannya alami dari Allah. Kalau mau direbus ya jangan sampai mendidih, karena akan merusak mineral, vitamin yang ada di kelapanya sendiri. Barangkali itu Pak Ustadz. Mungkin lebih seru kalau pertanyaan ya Mbak Desi. Iya betul. Jadi kalau ada pertanyaan biasanya apa sih yang dibutuhkan di sini? Oh ya, sedikit Mbak Desi, kalau lewat Sindang saya tuh selalu pengen nangis gitu, karena SMA saya di sini, SMA Sindang, dulu SMA negeri satu-satunya di Indramayu. Jadi nggak pakai nomor, dan ini alhamdulillah UMKM saya juga ada dari teman-teman SMA saya. Beliau ada usahanya di Sindang sini. Barangkali itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Baik, saya boleh dong tepuk tangannya buat Ibu Dr. Ratnawati. Ya, betul Bu. Sepertinya kita kalau ada sesi tanya jawab akan lebih seru ya Bu ya. Karena mungkin juga teman-teman di sini, ustazah juga mungkin merasakan oh iya ya begini, oh iya ya begini. Walaupun betul mungkin juga bisa langsung googling, tapi paling tidak kalau sudah ada pakarnya langsung lebih enak ya nanyanya ya. Oke. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Boleh tepuk tangannya semuanya. Oke Ibu, pemirsa, kita sekarang sudah ada di tengah-tengah santriwan santriwati dari Tatmainul Qulub Ibu nih. Ya. Gimana nih Ibu? Tadi saya dengar Ibu di segmen pertama, Ibu kalau datang ke Indramayu tuh sedih Bu ya, sama Desi juga Bu. Ini di Sindang khususnya, karena Sindang, saya ya? SMA-nya di sini. Nah Mbak. itu ini perjalanan kita Bu ya menuju sukses tuh di sini ya Bu ya, betul. Saya tanya Ustadz Hidayat tadi, ini berdiri tahun berapa? 2005, sementara 2005. saya Lulus tahun
SMA 85. 85, berarti sekian tahun yang lalu Iya, ya, Bu, belum ya? ada ini bangunan-bangunan gitu kan daerah-daerah sini. Oke, artinya memang Indramayu sebetulnya khususnya di Sindang sudah maju ya Bu ya, Iya. sudah maju. Dan bagaimana caranya saja nih kita menggali potensi dari anak-anak mudanya Harus lebih maju untuk mencapai lagi. Indonesia emas ya Bu ya. IPM-nya Mbak Indramayu kita tingkatkan. IPM-nya, PR Ibu ini, bagaimana caranya meningkatkan IPM Indramayu yang Iya. aduh, masih lulusan kelas 5 SD Bu ya? Iya, masih banyak kan Masih, SD. oke ya. Boleh pada sisi ini saya minta untuk ada yang mau tanya? Aja isin-isin. Aja isi-isi nih, ibunya terasa kayak duduk di SMA dulu di sini katanya, Iya, di ini Sindang. anak-anak ibu gurunya Oke. dulu deh diawali. Ibu Ustadznya mau nanya Ibu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Namanya dulu Ibu Ustadznya, biar kenal. Perkenalkan nama saya Ika Dwiningrum. Iya, Ibu Ika. Iya. Ini Ibu, saya mau bertanya terkait kalau kita kan kalau sedang puasa biasanya karena perut kita kosong, mungkin karena kita juga dehidrasi, keadaannya kadang tuh pusing. Jangankan kayak habis tiduran, kadang kita duduk aja pas bangun itu pusing. Nah, minta tipsnya bagaimana biar kita puasa tetap lancar tapi pusing itu berkurang seperti itu. Tanpa harus buka atau meminum obat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Oke, Ibu Ika nanya nih, boleh yang lainnya? Oh ini ada Pak Ustadz juga. Oh boleh nggak apa-apa. Oh tepuk tangan dulu dong buat Bu Ika. Oh silakan, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Padnan. Bu mau bertanya ya, sekarang kan zamannya modern, ini serba-serba yang namanya bahan pengawet dalam makanan tuh. Apa sih ya kiat-kiat untuk makanan sehat agar supaya dalam berpuasa itu bisa kuat dalam satu hari itu ya Bu? Oke. Hubungannya sama bahan pengawet ya? Iya, jadi puasa kita kuat tapi tanpa bahan pengawet gitu ya Mas ya, maksudnya gitu ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Boleh yang lainnya? Nanti kita kumpulin dulu. Oh ya, ada Pak Ustadz lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satori, guru SMK IBS Tatmal Kulub, guru PAI. 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 Oke. Wah, Ya, yang saya tanyakan dalam Jangan hadis ya Pak. udah PAI masalahnya depannya Bu ya. Udah takut duluan saya. puasa yang menjadi favorit kan terutama anak kami itu kan es gitu ya. Nah, sekarang persoalannya apa keburukan dan manfaatnya sehingga kita bisa paham kalau minum es itu seperti apa gitu. Terus pengaruh bagi tubuh kita gimana gitu. Ini anak-anak apa bapak ya? Mungkin buat anaknya, Bu. Anak-anak yang tertuduhnya gitu. Ya, jadi ini menjadi minuman favorit yang hampir setiap keluarga tersedia itu. Nah, itu manfaatnya gimana? Terus apa mudorotnya gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya dong. Buat 3 dulu apa masih ada lagi? Ini anak-anaknya boleh nih. Oke, Nanti Bapak tinggal- Guru dulu 3. Oh, Ayo dulu, kita oke. bahas dulu Mbak Desi sambil duduk. Bu Ika. Bu Ika, Ika. sering pusing ya Bu Ika. Biasanya karena kurang, jadi gulanya itu pada saat karbohidrat yang kita makan biasanya berlebih ya Bu. Jadi cepat hilang kalau karbohidrat, sehingga pada saat siang butuh tenaga badan kita tapi sudah hilang gitu. Jadi sebaiknya apa yang dimakan? Sebaiknya yang dimakan itu perbanyak protein dan buah, vitamin, mineral, sayur itu ya, dan air putihnya tentunya. Jadi nasi atau karbonya itu dikurangi. Itu biasanya yang bikin lemes. Memang banyak kita kenyang, tapi kenyangnya itu sebentar karena dihancurkannya itu cepat gitu. Nah, kalau protein tuh agak lama dicernanya, jadi membuat kita masih kenyang terus dan itu stabil di dalam badan kita, itu biasanya ya. Tapi kalau misalnya polanya sudah berubah ya, tapi masih tetap harus cek dong laboratorium ya.
lebih dini kan lebih baik. Yang selanjutnya, Oke, yang selanjutnya ada Pak Adnan. oh dengan pengawet, Pengawet, ya ya. Pak, tos Pak, kita sejalan dengan pemikiran saya. Sekarang gampang ya dibuka di Google. Bapak ini masih sendiri atau sudah double ya, bukan single ya? Oke, sudah ada pasangan. Jadi kalau saya membiasakan sejak dulu, saya juga awal menikah ya nggak tahu kebiasaan suami apa sukanya ya, tapi kita sedikit sebetulnya makanan tuh sehat semua, asal pengolahannya saja yang kita bisa atau tidak, tetap proteinnya, mineralnya, semuanya ada di situ. Kenapa bahan pengawet? Karena kita rata-rata maunya yang instan ya Pak. Ya, yang diawetkan, yang gampang gitu, pasti itu bahan pengawet. Kalau kita mengolah sendiri sebetulnya praktis Pak, dan kita lebih tahu kehalalan dan ketoyibannya makanan itu. Jadi kalau kita mau sayur ya kita masak aja. Kalau nggak bisa masak apa-apa, sayur itu gampang, tinggal rebus, kukus aja sudah bagus gitu. Tinggal mau cocolan sambal ya buat sambelnya yang sehat. Sambal tapi nggak pakai gula. Gulanya pakai apa Pak? Pemanisnya. Pakai lihat istrinya. Maksudnya pakai kurma. Ya, jadi lebih sehat dengan kurma karena mengandung kalium segala macam, itu vitaminnya di kurma itu sangat banyak gitu. Jadi tetap bisa makan sambal tapi makan sambelnya yang sehat gitu. Kenapa saya menghindari gula? Karena gula itu ada bahan pengawetnya di gulanya, kecuali gulanya gula yang tanpa rafinasi ya, yang gulanya blue tuh warnanya ya, bukan putih ya. Jadi gula asli dan atau gula merah, gula batu itu yang gula kelapa, gula singkong itu lebih sehat daripada gula yang memang gulanya kinclong itu loh Bu. Tuh ya. Jadi sama dengan baju gulanya warnanya. Itu Pak. Jadi makanan apapun sehat asal cara pengolahannya. Kambing selalu dikambing hitamkan ya. Bikin kolesterol. Tapi kalau kambingnya itu misalnya direbus sop, bukan dibakar, atau misalnya mau dikebuli boleh, tetapi santannya tidak dipakai. Itu kan rempah-rempahnya bagus gitu sebetulnya. Kalau mau pakai susu, cari susunya yang memang tidak pakannya yang tidak pakan macam-macam gitu. Kalau susu-susu yang biasa itu sudah dipasteurisasi. Dan yang jelas kalau yang produk Indonesia saya kurang tahu apakah grassroots atau enggak nih gitu. Coba makanan Indonesia ini saat ini Mbak Desi, Pak Ustadz, saya membawa produk makanan Indonesia. Ini suami saya sudah ke Amerika pada bulan Januari kemarin, sudah menjajaki pangsanya bisa enggak dibawa ke sana. Pasti itu dari sana ke sini itu dari kita ke sana itu pasti ketat sekali. Nah, saya salah satunya jadi pembina UMKM Mitra Sehati. Ini saya membina ke arah sana nantinya gitu ke depannya. Karena negara kita panas ya, otomatis pada saat bulan puasa seperti ini yang terbayang adalah es ya. Tapi sekali lagi kita ini pada saat puasa ini kan yang diminta menahan hawa nafsu, untuk tidak saja hawa nafsu marah, tapi semua hawa nafsu termasuk hawa nafsu untuk makan gitu. Karena tujuannya pasti Allah itu baik ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan kitab suci itu udah benar. Yang salah kitanya biasanya itu. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Oke, kembali Ibu, alhamdulillah. Kita sudah datang di pesantren Tatmainul Qulub dan juga sudah membawa UMKM kembali nih ya pemirsa ya. Saya akan memperkenalkan ada Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Boleh tepuk tangannya. Ada Bu Umi.
udah bawa apa aja nih Bu? Bu. Kebetulan Bu Umi ini beliau istrinya anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Pak Haji Niko Antonio, dapilnya Karangampel, di sana dapil 2. Beliau membawahi UMKM ini sejak tahun 2020. Mangga Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Perkenalkan, saya Umiati, Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, binaan Ibu Haji Dr. Ratnawati MKK. Terima kasih. Pada kali ini kesempatan hari ini saya membawa ada 7 UMKM. Oke. Di antaranya ada kerupuk, terus Kerupuk kulit ya? Iya, Kulit kerupuk kulit. ikan. Kerupuk kulit Oke. ikan ya. Oke. Terus ada biji ketapang, Wih, ada kopi rasa buah. Kopi rasa Iya. buah. Oke. rasa buah dan rasa yang pernah ada. Ya. Oke. Terus ada pae susu, Pai susu. ada roti bolen lilit. Oh, boleh. Pisang lilit, pisang Boleh, Bu, lilit. ya. Iya, boleh. Ada rasa keju Gitu. dan rasa coklat. Kak, ada yang mau nggak? Oke, selanjutnya. Nah, yang ini enak nih, ada sate marangi gitu. Iya. Boleh dibuka ya? Oke, boleh. Bisa nggak Mbak? Oke. Sabar. Sate marangi. Pemirsa, boleh di zoom. Ini sate marangi produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu ya. Iya. Oke. Terus ada tahu Sumedang. Tahu Sumedang adanya di Tahu Indramayu. Sumedang Di ada Indramayu. Ada cabenya tuh yang udah melotot aja dari Oke, tadi tuh Mbak. cabenya. Aduh ampun. Cabenya boleh dipegang nggak sih? Nggak boleh ya udahlah, ada cabenya tuh. Boleh, Nama Bu. saya Nur Widayati Iya. dari Desa Sindang. Iya. Saya membawa produk biji ketapang. Iya. Biji ketapang. Iya. Oke. Yang komposisinya itu tepung terigu, Iya. kelapa parut, Iya. gula, Oh, oke. mentega, Iya. terus biji ketapang yang udah Oke. di Ini biji ketapang eyang loh. Iya. Nih, pemirsa ya, ini biji Anak-anak muda ketapang. lihat ya, eyang masih bisa memproduksi ini. Oke. Kalau boleh tahu usianya berapa? 65. Masya Allah, 65 tahun masih berdiri sehat. Jangan Alhamdulillah. sampai anak-anak muda di sini, anak-anak muda milenial jompo loh. Ya, Dina, Ibu. Ibu Dina. Ya. Ini produknya? Ya, pae Oh, susu. Pai susu. Oke. Apa komposisinya? Bu Komposisinya itu seperti umumnya Ibu, tepung. Dina? Iya. Untuk flanya sendiri ada kuning telur, vanilla essence, sama sedikit maizena untuk mengentalkan. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ini dapur Hanif namanya ya? Ya, dapur Hanif ya namanya tuh. Rasanya Sudah saya pernah pesen cantik. deh. Ah, Ulang tahunnya ini ya? Oh ya Allah, saya jadi malu. iya, anak saya ulang tahun tahun lalu 2020 ya. Iya, dijanjiin Di Indramayu Allah, Tante Desi. dapat kue dari Tante Desi, produk Ibu Hanif. Produk dari dapur Dapur Hanif. Hanif, iya. Ya, perkenalkan nama saya Popi. Di sini saya membawa produk pisang lilit, Ibu. Pisang lilit iya, Ibu. Ada varian keju dan coklat. Untuk komposisinya itu seperti umum sih, Bu, kayak terigu untuk pastry sama mentega gitu aja. Oke. Oke ya, ini satu packingnya isinya 10 ya? Iya, betul, Oke Ibu. nih ya, pemirsa yang mau nih Di mix ya isinya ya, isinya coklat di mix ya, sama. bisa. Dijamin lagi. Dijamin lagi pemirsa. Dijamin ya, tuh. lagi. Oke. Yang sebelah sana mau nggak? Mau dong. Nggak akan nolak ya. Anak muda tuh ya, harus digituin aja. Oke, lanjut. Kebetulan ini sahabat saya dari SMA, Bu Amri, dan ada lagi Bu Dedeh ya. Tetapi beliau tadi pulang, ada tamu katanya. Oke, ini produknya kalau Bu Amri tahu ya? Tahu Sumedang, Oke, tahu ya. Sumedang. Tahu Sumedang yang ada di Indramayu ya Bu? Ya, yang ada di Sindang, insya Allah rasanya tidak kalah dengan Sumedang. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Tahu Sumedang ya, warga Indramayu, lihat tuh tahunya, enak banget. Di zoom Mas Dede sama Oke, cabenya. di zoom. Oke. Lalu ada produknya Bu Dedeh ya. Ini Sate marangi. Sate marangi. Oke. Daging. Ini buka puasa nih ya. Wangi banget. Wangi banget.
Boleh nyium nggak sih Bu? Orang dari tadi saya udah kerasa. Betul nggak sih kalau nyium? Enggak lah, yang makan kan makan dan minum tuh Pak Ustadz. Oke. Pemirsa, itulah tadi Ibu Umi sudah memperkenalkan produk UMKM-nya dari Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Dan sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan Mitra Sehati, boleh ada dengan kaca Anda Instagramnya, boleh langsung DM atau langsung DM ke Ibu Dr. Ratnawati. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Ibu Dr. Ratnawati selaku pembimbing dari UMKM Mitra Sehati. Silakan dikupas Ibu sedikit aja. Sedikit dikupas. Saya masukkan buat teman-teman UMKM karena tidak semua pemirsa sehat. Benar nggak? Ada nggak yang kalau habis makan perih-perih? Ada nggak yang nggak bisa susu? Ada ya. Ada nggak yang Pak tadi siapa? Pak Satori, Bu. Pak Satori. Yang S. Yang S. Ya, kayaknya kan udah takut kelebihan manis ya Pak. Oke. Nah, ini saran kepada ketua sebagai binaan saya karena saya dokter. Nanti ada produk khusus inovasi ya, misalnya nih Mas apa tadi? Brilian. Mas Brilian. Wah, ternyata Brilian. Namanya Brilian kan. Nih Mas Brilian, produk kopinya yang murni kopi. Boleh pakai kokonut ya, pakai kelapa, tapi kelapanya nggak usah kelapanya dengan air matang saja. Kita peras dengan pakai sarung tangan, itu sudah bisa layak diminum. Kalau mau terpisah santannya, dan kalau mau gulanya lebih sehat lagi, yang untuk orang yang sudah kelebihan manisnya nih seumur-umur saya, itu gulanya dipisah. Itu inovasi baru. Oke, siap ya. Jadi siapapun, karena kopi itu sehat sebetulnya. Yang nggak sehatnya lagi-lagi biang keroknya. Gitu. Jadi kalau mau manis tetap boleh pakai madu. Oke, baik pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan demo masak. Ini binaan dari UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Dan kita sore hari ini akan memasak kue pai susu. Oke, itu seperti apa dan bahannya apa-apa saja. Boleh langsung dengan binaan dari Bu Umi. Mangga, silakan Bu Umi. Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat pai susu. Untuk memulai usaha itu paling simpel karena kita nggak butuh mixer. Kita hanya oven juga tidak harus yang mahal. Bisa open tangkring, tidak terlalu banyak peralatan canggih yang digunakan. Ya, untuk bahan sendiri itu mudah, bisa dibeli bahkan di warung dekat rumah pun bisa. Tidak harus di toko bahan kue khusus. Bahannya sendiri tepung protein sedang. Kalau untuk merek itu bebas apa aja, sesuaikan dengan nanti penjualannya. Karena kan harga mengikuti bahan ya, mengikuti bahan, kualitas bahan. Bahannya tepung, telur. Untuk bahan kulit dulu ya. Untuk bahannya ada tepung. Di sini saya pakai protein sedang. Ada telur dengan mentega. Itu untuk bahan kulit. Semua bahan dijadikan satu aja. Oh, nggak harus dicairkan ya menteganya. Oke. Sesuai selera. Ya. Untuk takaran sendiri tergantung produksi. Jadi nggak ada takaran khusus harus ditimbang berapa gram atau berapa gram. Tepung menyesuaikan mentega sampai bisa dibentuk aja. Telur juga masukin. Biasanya kalau satu butir telur berapa tepung terigunya? Biasanya kalau untuk satu butir telur itu untuk 1/4 mentega. Untuk tepung bisa dikira-kira sampai bisa dibentuk aja. Berapa biasanya? Biasanya kurang lebih 1/4 juga, tapi sampai bisa dibentuk aja. Soalnya kadang telur ada yang gede, ada yang kecil ya Bu ya. Itu kan mempengaruhi kekentalan adonan. Tepungnya langsung masukin. Oh ya, untuk mengaduk kalau bisa usahakan pakai alat. Karena kalau pakai tangan langsung suhu tangan kan panas. Itu berpengaruh ke nanti kerenyahan kulit. Sama kayak kue kering juga kan kalau langsung pakai tangan, suhu tangan panas, dia keras. Jadi harus pakai alat dulu.
Ya minimal pakai sarung tangan seperti inilah ya, nggak kena kulit langsung gitu. Suhunya harus stabil ya. Ya, itu berpengaruh ke Kulit. Hasilnya ya. hasil kerenyahan kulit. Oke. Ya, sudah? Hanya centong aja. Ya. Nanti hasil jadinya seperti ini ya. Kulit yang sudah bisa dipakai, hasilnya nanti seperti ini. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga. Oke, ayo Dek, mau coba Ya, nggak nih? mau ikut? Taruh di sini nggak? Oke. Ini kita bikin kulit. Ini nggak pakai gram ya? Enggak. Oke, jadi Takarannya kira-kira aja, jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. tidak terlalu tipis. Karena kalau ketebalan juga nggak enak ya Bu ya, kebanyakan kulit daripada isi. Isinya, oke. Kalau ketipisan nanti dia lengket di loyang. Dicetakannya. Ini sudah dioles? Sudah Ibu, sudah. Itu sudah Pakai dioles. dioles pakai mentega. Diolesnya bisa pakai mentega, kalau nggak ada mentega biasanya pakai Carlo, ada khusus pengoles loyang namanya Carlo. Merek bukan itu? Enggak Ibu. Oh bukan. Bukan merek. Produk ya. Namanya Produk. Carlo. Takut merek. Mereknya beda-beda. Itu khusus pengoles loyang. Ini aduh PR Bu siapa? Bu Umi. Bu Umi untuk bikin yang gluten free nih untuk anak-anak yang berkebutuhan Tepung khusus mokaf, ya. kayak gitu Iya, ya, Bu, pakai ya? tepung mokaf. Terus tadi margarinnya juga ini kan masih dari susu ya. Kalau ada yang alergi susu sapi itu berarti margarinnya yang khusus ya. Nanti Bu Umi yang mau saya sekolahkan biar nanti ke ibu-ibu apa UMKM-nya bisa memberikan masukan. Jadi ada varian baru yang khusus gluten free dan non dairy ya. Artinya tanpa produk susu dari margarinnya sendiri, tapi nanti ada bahan lain. Siap nggak Bu Umi? Siap. Siap ya. Nanti ada produk baru untuk pie-nya itu. Jadi ada yang gluten free-nya. Karena banyak yang masalah pencernaan itu nggak bisa ditepung. Ada juga yang tidak bisa dengan produk susunya. Nih nanti flaknya isiannya apa aja? Isiannya gampang juga, pakai kuning telur. Kuningnya aja ya. Kuning telur. Kalau untuk satu resep itu biasanya saya pakai 1 kaleng susu kental manis, mereknya juga tergantung selera. Itu 1 kaleng 3 kuning telur. Sedikit essence vanilla untuk ngilangin amis aja. Terus sedikit maizena untuk kentelin. Udah, itu aja. Airnya 200 ml. Air putih 200 ml. Kalau dibakarnya berapa lama nanti kalau itu? Nah, boleh. Bakar kulitnya ya? Iya. Berarti kalau flaknya kan nggak di itu ya? Nah, bareng Ibu. Oh bareng sama itu, Bareng sama sama- kulitnya Iya. dibakarnya. Ternyata bisa juga dengan putih telurnya, tetapi kalau yang hanya kuning telurnya saja harganya lebih mahal karena hasilnya berbeda ya. Ini ada vanilla essence. Bisa ya beli yang cair atau bubuk, nggak masalah, sama aja. Hanya untuk ngilangin amis dari telurnya aja. Untuk pemakaian juga takaran filling ya. Kalau yang kayak gini-gini. Nanti hasilnya kayak gini ya. Oh encer ya? Ya. Oke. Hasilnya encer. Baru nanti setelah itu manggangnya bareng, tidak satu-satu. Ya, langsung dituang. Dituang langsung. Untuk pemanggangan kurang lebih 30 menit, apinya kecil. Kalau tanya suhunya berapa, setiap oven di rumah kan beda-beda ya. Ada yang pakai oven tangkring, ada yang oven listrik, ada yang oven gas. Oke pemirsa, ini hasil akhirnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.